wa kullu aqidatin lan utawi saban-saban akidah iku yajibu bakal wajib alaihi ingatase muslim opo ayaripa yen tangawaruhi itu muslim salah yaripu aropa ya ripu sulasi mujarad bab aropa ya ripu bab kedua wajan pahala ya elu an ieu ya ripa kunaon make baca ya ripa ka fil mudhari sebab kemasukan ke an ambil nawasi bahasa nama ya ripu asupan ku an bahasa nama ya ripu metak fil mudhari wajib dibaca ropa ya ripu itu apabila tajarud daripada amil jawazim dan amil nawasi maka eta mah wajib kudu ropa kumaha cek kabehna irfa mudhari'an idayu jaradu ababuhu situn irfa mudhari'an idayu jaradu minasibin wajazimin katas aduh ngomongkeun alih jika aya kulunya saking kalau hafalan jadi rieu wajib dah dibaca ropa iman nasab sebab kasupan ku amil nawasi maca ropa teh tajarud dina amil jazim sehingga amil nasab berarti aropa yariku termasuk ke dalam sulasi mujarad bab 2 wajan fa'ala yaf'ilu maujud berbeda dari bawah kumaha sarofna seperti dina wazan fathun domun wazan fa'ala yaqulu mauzunuhu nahu nasara yansuru fathun kasrun wazan fa'il fa'ala yafilu mauzunuhu nahu daraba yadribu fathun wazan fa'ala yaf'alu mauzunuhu nahu fataha yaftahu kasrun fathun wazan fa'ila yafalu mauzunuhu nahu alima ya'lamu domun wazan fa'ula yafulu mauzunuhu nahu hasuna yasunu kasrun wazan fa'la yafilu mauzunuhu nahu hasiba yasibu nah isoro apa pun asasi mujarad opo ayaripa yen tangawaruhi itu muslim yaripa teh fiil mudhari setiap fiil pasti ngabogaan fa'il an fa'ilna mustatir domir wa yang udu ala muslim laha kadue akidah
dalilan ing dalile ijmalian kang bangsa ijmali au tafsilian atawa kang bangsa tafsili. Qala wis ngandika qala asluhu qala ala wazni qala elana qala balaka qalabna nukurkeun si wawu kana alif alatna ditaharu kiawan fitaima qabla kasara ala wazni qala wis ngandika sapa qala termasuk ke dalam fiil madi bina ajwab sebab aya huruf alatan dina ain fiilna kumaha cep yaquluna huruf aya huruf alatan huruf wa wal alat wal ya kata huruf alat ayat 3 alif wawu ya nabi mah salapan. Qala wis ngandika sapa badum sapare ulama ing lapat yustaratu bakal den syarataken apa ayang ripayen ta ngawaruhi si muslim ad-dalila ing dalil atafsili kang bangsa tafsir lakinil jumhuru tetapi ne utawi kaul jumhur iku ala nahu ingatan satuhune kalakuan demirsan iku yakti bakal cukup opo adalilu dalil opo adalilul ijmali dalil kang bangsa ijmali likuli akidatin kedue saban-saban akidah min hazil khamsina saking ikilah iki 50 wa kullu akidatin jeung ari setiap-tiap akidah sakur-sakur akidah yajibu alaihi ayah dipalaha yang dimana setiap-tiap akidah itu yang 50 wajib ditekadkan oleh setiap individu manusia per aprod ditekadkan sakabena ku jama muslim wajib kudu memahami kudu paham harus bisa menginterpretasi terhadap dalil-dalil baik itu dalilan ijmaliyah, baik itu dalil secara ijmali atau tafsilian atau dalil secara dalil ijmali itu begini, ijmali itu berarti dalil yang masih universal, masih global, masih umum secara parsial. Adapun dalil secara tafsili itu secara mendetil, jadi lebih spesifik secara partikular. Jadi wajib, nah wajibnya wajib ain kepada setiap individu yaitu orang mukallaf, artinya mukallaf itu jama balik bari kudu paham karena akidah 50 bari jeung dalilna baik itu ijmali ataupun tafsili. Qala ba'dhum bahkan sebagian ulama mempunyai asumsi yustaratu ayyarifa ad-dalila tafsili. Nah, bahkan cek ulama jumhur sapali ulama disyaratkeun ka sakur-sakur jalma muslim anu mukallaf tegasna balik bari berakal maka wajib kudu ngarti kana dalil anu tafsili kudu paham jeung dalilna. Tapi lakinil jumhuru ala annahu yakfi adalil ijmali likuli akidatin min hazil khamsin. Tapi mayoritas ulama jumhur ulama ahli tauhid bahkan eta mempunyai asumsi bahkan cukup yakfi adalil ijmali cukup jangan arti karena dalil ijmali teu kudu ngarti kana jejarwanana teu kudu cuma dalil tafsili. Kan orang mah sebagai santri wajib kudu paham dalil tafsili secara mendetil. Pendapat jumhur ulama tauhid cukup ngarti kana dalil ijmali kana tiap-tiap faedah anu 50 dimulai wujud nepi ka akhir dapat dipahami. Soalna naon?
lamun urang teu ngarti kana dalil dina pan ilmu tauhid taklid maka keimanan diihtilafkeun. Wa dalilulan utawi dalil wa dalilu tafsililan utawi dalil tafsili iku misalu utawi contone tafsili iku izakila maka tatkala den ucapaken opad ma iku opo berarti mana lain mausulah lain nama waktu saya masukin wahkaza sing tensir tapi mana ma istifham ma iku apa dalilu tawi dalil ala wujudihi ing atase onone Allah iku ayu qala intaden ucapaken apa lapan hazil makhluqat yaiku ikilah iki piro-piro makhluk payaqulu maka bakal ngandika lahu kadwe mas'ul sapa asailu wong kang takon al makhluqatu utawi piro-piro makhlukot jamak muannas salim cirina alif sareng ta kumaha cegal piana alamatu ta'nisi ta'un wa alif wa fi asamin daru takal katib ngerti tuh kutak katib gitu mangguritnya ya al makhluqatu tawi piro-piro makhluk iku dalatun kang nuduhaken ala wujudillahi ta'ala ing atase onone Allah ta'ala min jihati imkaniha saking arah-arah imkane makhluk au min jihati wujudiha tawa saking ara-ara onone makhlukot ba'da damining dalam sausene langkah payujibu maka bakal bisa ngajawab itu mas'ul ing sa'il. Kalau mas'ul itu berarti objek, kalau sa'il itu subjek. Wa amma iza lam yujib lan anapun tatkala orangana ngajawab itu mas'ul ing sa'il balqala balik taus ngandika itu mas'ul lahu kadwe sa'il ing lapad hazihil makhlukat yaiku ikilah iki piro-piro makhlukati dibedok ilah pakot blok sepo pakot balaka walam yarib lan oranana waruh itu mas'ul min jihati imkaniya saking ara-ara imkane makhlukot awujudiha atawa ono ne makhlukot ba'da adamin ing dalam sausene langka payu kalu maka den ucap
diucapakeun lahu kadoe kaol apa dalilun ijmaliyun dalil kang bangsa ijmali yana kayak nisbat ya an kaya kursi zadulin nasab eta juga wa huwa lan utawi dalil ijmali iku kapin kang cukup ing dal jumhuri ing dalam mungguh jumhur ulama ahli tauhid. Wa dalilu tafsili jeung ari dalil tafsili. Jadi dalil tafsili itu dalil secara spesifik, dalil secara perinci, dalil secara tafsili secara detail. Contoh dalil tafsili itu seperti kieu, wa dalilu tafsili misaluhu seperti iza qila apabila aya jalma ngomong, ada seseorang berbicara misalkan, pangkurid ma dalilu ala wujudihi ta'ala, ma dalilu ala wujudihi ta'ala. Ente yakin gak bahwa Tuhan itu ada? Yakin? Yakin misal, yakin. Oh dalilna bahwa Allah itu ada. Nah jawabnya teh kieu, yuqalu hazihil makhluqat ayana makhluk. Seseorang bertanya kepada saya misalkan, ente yakin bahwa Tuhan itu ada? Yakin bahwa Allah itu wujud. Ma dalil, apa dalilnya bahwa Allah itu ada? Maka jawabannya hazihil makhluqat, adanya makhluk. Ayana makhluk kata jadi dalil karena ayana ayana Allah. Kemudian pas ditanya deui, fayaqulu lahu asail al makhluqatu dalatun ala wujudihi ta'ala, apakah ayana Allah eta jadi dalil karena ayana makhluk? Lamun ditanya kitu kumaha? Jeung apabila jawabanna benar iya, apakah yakin? Yakin Allah? Yakin. Naon dalilna? Ayana makhluk. Nah, apabila hanya sebatas seperti itu teu bisa ngajabarkeun, maka itu dinamakan dalil ijmali. Tapi dalil tafsili mah nu matak ieu kurang yakin bahwa Allah aya, Allah kasifatan ke sifat wujud sebab aya makhluk. Sebab makhluk termasuk ke dalam barang mungkin. Barang mungkin itu kieu dah. Barang mungkin seperti makhluk urang ieu termasuk ke dalam barang mungkin yang asalnya itu 50%. 50 ada, 50 tidak ada, seimbang. 50%. Kemudian ku Allah Subhanahu wa taala diijadkeun. Wah, urang bakal lahir kamu diijadkeun. Culagat kan ieu. Berarti Adam kosong, wujud 100%, maka diijadkeun ku Allah. Berarti itu urang nganakeun barang mungkin. Sabab ayana makhluk kapieulan ku eueuh dinamakeun hadis. Anyar teh seperti alam. Perspektif Mu'tazilah itu alam dunia itu hadis anyar cing hari alam dunia. Pendapat Mu'tazilah itu bahwa alam dunia itu qadim. Kunaon sababna? Sebab begitu Mu'tazilah lahir ke alam dunia, ya dunia geus aya, berarti dunia ini qadim, heulaan kan di dunia di badan urang. Berarti gitu mah dunia qadim Padahal selain daripada Allah, hadis kullu masih Allah, hadis alam. Coba kalau tanya ke orang gitu, kayak Mu'tazilah ditanya, naon dalilna bahwa alam dunia itu hadis? Cek guru kurang ge pokokna nama alam dunia mah hadis. Kumaha lamun kitu? Eta dalil mali teu bisa ngajabarkeun kana qodiyah susunan qodiyah teu bisa ngajabarkeun kana muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, permis minor, permis mayor. Teu bisa. Al alamu tagoyirun wa kullu mutagoyirin hadisun yuntiju al alam hadis. Al alamu tagoyirun itu al alamu tagoyirun berarti hadwasat jadi mahmul dina muqaddimah sugro, jadi maudu dina muqaddimah kubro, disebut sakal awal. Dorob awal
ada curna kulun. Nah jadi mana kulun maka nu dijadikeun natijah maka lain hadwasat tapi nu dijadikeun itu adalah permis minor permis mayorna eta al alam had sugrok jeung had akbar eta dijadikeun natijah alala mutagoirun wa qulu mutagoirun hadisun tujalan hadis saya teh susunan kodiana lamun urang teu bisa menyusun maka urang bahaya eta kan nu bagus mah urang bisa nyusun karena naon karena susu enan kodiah mukodimah sugro dan mukodimah kubro premis minor and premis mayor paham teh eta lamun geus kitu urang gagah lamun bisa ngajabarkeun kitu berarti itu dinamakan dalil tafsili lamun ditanya Allah itu aya naon dalilna aya makhluk ditanya deui kunaon make apakah makhluk itu termasuk ke dalam barang mungkin ya termasuk barang mungkin kenapa Mak disebut barang mungkin sebab sebelum ada itu didahului oleh tiada setiap perkara yang adanya didahului oleh tiada maka perkara itu sama tidak ada paham? Ya baru berbicara tentang dalil ijmali karena dalil tafsili dan sebagainya anak kudu benar-benar paham ya sebab ilmu tauhid itu untuk membackup membahas tentang dalil untuk membackup pemahaman aliran sesat Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah sementara kita adalah ahli sunnah wal jamaah makanya ada ilmu kalam ada filsafat. Nah, kesalahan kita itu di fakultas-fakultas Islam perguruan tinggi ketika belajar tentang ilmu filsafat, mereka itu mengadopsi dari filsafat Yunani, bukan hasil daripada filsafat Islam. Padahal orang-orang filosofi itu sofistik banyak orang Islam. Makanya kita salah pemahaman. Ini bertentangan dengan filsafat. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengecam bahwa filsafat itu haram, tapi filsafat nu geus kacampuran ku kaum falasifah. Maka dina mantek aya bahasa nu ngaharamkeun yaitu Imam Ibnu Salah jeung Imam Ibnu Salah. Ibnu Salahi wan Nawawi harama. Kodenya sudah menawarok lagi. Apa kan deh? Imam Ibnu Salah jeung Imam Ibnu atama Imam Nawawi atama haram eta mah. Sabenaon geus kacampuran ku kaum falasifah. Aya urang mah filsafat ilmu mantik yang muktabar di pesantren. Ilmu mantik untuk memperdalam ilmu tauhid. Bahkan saya suka berbicara dengan orang-orang yang filsafat yaitu seperti baca buku Aristoteles, bahkan orang filsafat tapi tidak percaya adanya Tuhan. Saya tidak percaya. Bahkan filsafat itu kan ada filsafat metafisika, panteisme, filsafat metafisik. Jadi hanya percaya dengan raba, didengar, melihat secara empirik baru saya yakin. Kalau misalkan Tuhan belum nampak di depan saya, maka saya tidak akan beriman kepada Tuhan. Tuh, itu gara-gara filsafat metafisik. Sesat itu seperti itu. Makanya filsafat yang benar itu filsafat ilmu mantik, Samunawarok, Isagoji, Samsiah, itu kan nu diaji. Jadi filsafat itu sebagai pisau analisis, bisa menganalisa. Bahkan kalau misalkan saya kuliah berbicara tentang filsafat, dosen-dosen kadang-kadang wah, acak-acakan dia. Dengartin karena sakal awal, dorob awal, ngalin karena maudu mahmul, qadiyah amliyah kuliah musyawarah biasa kuliah ijabi kulun, dinaun karena kente. Jadi langsung di PowerPoint
presentasikan di Google, maaf bos, guru saya bukan Google tapi kiai. Gitu. Tapi saya tidak selalu mematahkan argumen, tidak, karena untuk berbicara dengan dosen itu tidak mudah, karena guru gitu, karena salah guru lebih benar ketika membenarkan seorang murid. Tapi turun tangan, salah apa itu begini, nah, berebet saya jelaskan. Terus seperti itu, paham tak? Filsafat Aristoteles, Demokritus. Timur Tengah, dulu berkembangnya filsafat itu Timur Tengah. Itu orang Islam asalnya itu. Sokrates, Aristoteles, Demokritus. Orang-orang Islam, ahli-ahli filsafat. Mereka cinta, filsafat itu diambil filosofia. Filosofia. Jadi filo itu cinta, sofia, filo ilmu, cinta terhadap ilmu. Sofia itu hikmah, kebijaksanaan, cinta terhadap kebijaksanaan, cinta terhadap ilmu, dinamakan filsafat. Tapi kita harus bisa mengcover filsafat mana yang baik. Makanya kalau ada seseorang masuk ke dalam fakultas Universitas Islam Negeri perguruan tinggi membahas tentang ilmu filsafat, maka bisa sesat apabila dosennya belum pernah mengkaji kitab kuning atau tauhid mantek jam pernah, maka eta bakal sesat gagabah. Makanya ya jalma ngus jadi mung sholat ya. Makanya saya pernah masuk di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, berbicara tentang filsafat. Bagus itu, asalkan referensi dalam kitab. Paham tak? Nah, cinta terhadap ilmu, mabuk ilmu luar biasa. Aristoteles, Demokritus itu ulama-ulama luar biasa, ulama-ulama sufi yang cinta terhadap ilmu. Ayo orang mainan naon, cinta terhadap dunia, cinta perempuan, laki-laki jeung awewe bobogohan. Teu zaman aya namanya. Geus teu zaman aya nama. Bobogohan bener teu? Mabuk cinta. Ya. Bahkan saya pernah baca buku kisah Laila Majnun. Kalian tahu Laila Majnun? Laila Majnun saya pernah bilang, Laila Majnun yaitu Majnun dan Laila. Laila itu datang, Majnun datang ke perkampungan Laila, yang dimana Laila itu sudah pergi bersama keluarganya, sudah tidak ada orang di rumah Laila, sudah pergi Laila. Majnun datang ke rumah Laila sambil bersenandung mengatakan, "Tuqabbilu dal jidaro dal jidaro." Dia ciumin semua tembok-tembok rumah Laila, dicium. Tembok rumah Laila dicium. Ciuman ya. Kata orang, Majnun, Majnun. Saya tidak gila. Saya bukan cium tembok ini. Saya gak cinta sama tembok ini. Wa ma hubbul jidar. Saya tidak cinta sama tembok ini. Walakin hubbu man sakana dia. Tapi karena saya cinta terhadap orang yang pernah tinggal di rumah ini. Jadi yang gila itu siapa coba? Para santri sana gelo kan. Saking cinta Majnun dan Laila, itu kisah cinta dari Timur Tengah. Keren. Sudah baca saya baca. Kisah Laila dan Majnun itu kisah cinta yang luar biasa. Kois. Laila dan Majnun. Nah, anak zaman now kadang-kadang salah menafsirkan tentang cinta. Putus, ceri, namanya di zamannya laki ayah santri yang diputuskan, misalkan curi, santriat putus, hari nikah terjadi, ceri, nangis, bunuh diri, jadi kunti. Nah, ulah kita nama orang ngaji. Jangan memikirkan sesuatu perkara yang sudah dijamin. Nama ngaji wirid. Wah, wirid ngaji wirid ulah mikiran naon nama. Ulah mikiran ngaji wirid karena masa-masa bis dijamin dia bahwa nyantai orang banyak guys kan kitab tauhid masih kena lemah keyakinan teh jika nu teh yakin nyantai we orang sebab semua yang ada di alam dunia ini sudah diskenariokan oleh Tuhan, di skenario. Makanya saya itu adalah salah satu orang yang penikmat skenario Tuhan.
Memikirkan jodoh mengkudit ulah, mengkudit berpikir kapan saya membangun rumah, kapan saya berumah tangga, kapan saya nikah, ulah. Ayo nama ngaji, wirid, nyaan ngaji. Dapat dipahami? Jantai deh. Kan saya selalu bilang, daun yang jatuh dari pohonnya ke tanah itu sudah ada takdir Allah, sudah diskenario. Apalagi Allah mempertemukan saya dan dia. Paham nggak? Itu tuh hal mudah. Apa lamun teu bogohan mah yeuh, saya mau kawin meureun. Logika manusia seperti itu. Memang kalau tidak pacaran tidak mungkin saya nikah. Menurut kita impossible, mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Paham? Makanya hari ini kita perkuat keimanan, ketakwaan, ngaji perkuat ketauhidan, keyakinan ke Allah Subhanahu wa taala. Wirid sing loba. Kalian wirid dari nama. Tasbih sing badag tuh tinggal di tasbih. Badag tasbih artinya nyaan wirid. Lain ria. Soal urusan dia urusan hati jeung Allah Subhanahu wa taala. Urang mah geus teu hayang ditingali ku dunia. Entu pokokna mah geus Allah la yara wahid illa wa tidak ada yang dilihat selain Allah Subhanahu. Geus ka Allah. Biarlah orang berkata apa? No problem. Oh, eta mah ria sombong make tasbih badag teh henteu. Biarpun orang membicarakan saya apa sampai doer orang membicarakan, itu tidak akan merubah takdir yang Allah berikan kepada saya. Benar tuh? Wirid we urang mah. Wirid we ikhlas kembali. Gitu dah. Karena lamun teu maknya ka tasbih, kieu we. Maka urang pomo ka Allah, bener tuh. Moal daek wirid mah, tapi lamun nya ka tasbih, ya wakil astagfirullah. Dan hati teh ngagiru tasbih. Makanya kalau di dalam thariqah pertama itu zikir lisan. Kalau sudah lisan, maka diam begini pun selalu bibir itu bergerak-gerak. Allah. Walaupun kita sedang diam. Nah, bibir itu bisa bergerak mengucapkan asma Allah. Artinya mereka itu bisa mengukir nama Tuhan, nama Allah di dalam jiwa, sehingga lafaz Allah itu sudah mendarah daging dengan tubuh kita. Yakin. Makanya saya belajar seperti itu. Sedikit. Terus, karena kita tidak tahu saya akan meninggal, maka saya ingin zikir. Coba lamun urang ke diskotik, maot. Suul khotimah. Karena hari ini itu kebanyakan orang sungguhan mengejar sesuatu perkara yang sudah dijamin, tapi yang belum terjamin itu ditinggalkan. Karena kita belum ada jaminan masuk surga atau neraka. Maka yang harus dikejar itu yaitu kehidupan abadi, yaitu akhirat. Dapat dipahami? Makanya saya sarankan kepada seluruh santri Al-Hidayah, santriin dan santriat, para alumni, kalian itu jangan lalai untuk mengambil fadlullah, untuk mengambil jatah bagian dari Allah. Jangan lalai. Karena zikir-zikir seperti ini itu adalah tanda kewalian yang Allah berikan, tanda zikir yang Allah berikan kepada seseorang secara terus-menerus zikir, sehingga hatai qalu majnun, sehingga orang mengatakan bahwa saya ini gila. Kita geus gila, wirid ayo ngapain geus gila. Lebih kayak gitu. Keren kan? Keren. Karena azikru mansyurul wilayah. Zikir itu selalu dinisbatkan kepada kewalian. Makanya kita ini daftar jadi wali. Saya daftar jadi wali. Daftar jadi wali itu gratis. Paham tuh? Gratis daftar jadi wali. Nah, saya selalu mendoktrin zikir. Ijazah berdasarkan ijazah. Luar biasa. Hayang bisa ngaji, wirid. Hayang benghar, wirid. Tapi kikeuh kabeh ke Allah Subhanahu, tapi wirid anu gagah geus teh hayang nanaon kabeh ge geus Allah pokona. Jadi urang wirid ieu lain karena hayang ieu henteu. Pokona mah geus Allah, makanya lamun urang berbicara tentang ketauhidan, maca waqiah tujuan hayang benghar, eta teh geus salah. Artinya aya gordun akor, aya ekspektasi nu sejen salian ti Allah. Paham teu?
lillahi ta'ala wirid karena Allah eueuh hayang nanaon ngaji kieu karena Allah, streaming di Facebook karena Allah, henteu aya sifat ria dan sebagainya. Paham teu? Hanya untuk menyebarluaskan pengembangan Islam di Nusantara dengan cara mengisi semua media sosial dengan pengajian-pengajian klasik, yaitu ala pesantren. Kalau gak kieu paham teu? Itu karena untuk membedakan suatu ibadah itu ada kualitas hati. Kalau hati yang benar, yakin, insya Allah bakat Allah akan memberikan sebuah keistimewaan. Keyakinan, makanya keyakinan tancapkan dalam jiwa. Makanya konsep Akang Pajada Sukabumi, Akang Arfan, kalau kita ingin punya uang banyak, zikir kan. Tapi karena Allah bari senang hati kudu kerzikir, hati senang ka Gusti, senang dipasihan coca, dipasihan mulut, bisa mendengar, bener gak? Bisa melihat, bisa berjalan, senang ka Gusti, syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala, senang. Lamun rezeki, lamun hayang bisa ngaji, maka harus merasa diri manusia itu bodoh. Saya ini tidak ada apa-apanya, saya ini bodoh. Harus merasa bodoh, jangan merasa saya pintar. Semakin orang ingin merasa pintar, maka semakin dibodohkan oleh Allah. Semakin orang ingin mencari popularitas, maka akan semakin dideplekan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya selalu bilang bersama wali-wali senior, punya banyak mursyid saya. Rintangan dan cobaan ujian wali zaman sekarang adalah popularitas. Popularitas. Hari ini itu, makanya orang-orang ahli tasawuf yang benar-benar itu di kampung-kampung itu wali-wali tersembunyi itu. Di kampung-kampung ngaji ngauruk tanpa diketahui oleh siapapun, ikhlas. Itu adalah wali-wali tersembunyi. Kan di Sukabumi ini itu di Sukabumi Kang Pajada itu guru saya Kang Arfan luar biasa mengkaji kitab Ihya Hikam tauhidnya. Soalnya kalau berbahas tentang kitab Ihya dan Hikam di sananya membahas suhud, usul, kemudian menjamal, sementara tauhid ini hanya membahas dalil saja. Tapi lamun ngaji tauhid, kemudian lamun ngaji hikam, ngaji ihya, lamun teu asa ka ilmu tauhid, rasanya kurang nikmat. Tapi lamun tauhid geus gagah, ngaji ihya, ngaji hikam, eta nikmat, rada mantep rasana kitu. Jeleger kana hate. Paham teu? Maka wali sekarang ini terakhir ala akhir zaman ini sudah, kalau di Indonesia sudah tidak ada wali, maka ini Indonesia sudah hancur. Bisa hancur di alam dunia. Namun saya waliullah. Tapi yang jadi wali itu tidak semudah memuliakan telapak tangan. Tapi menurut saya jadi wali itu gampil. I think it is easy, mudah. Soalnya jadi wali itu cuma bisa mendengarkan saja dari orang-orang yang membaca kitab Ihya, mendengarkan dan mengimplementasikan. Maka insya Allah akan membukakan keajaiban asal dengan hati yang baik. Tapi kalau jadi orang alim, kudu bisa ngerab, ngelang, nasrib, kudu katara abia, ibriti yakulu, jawar maknun, samunawaroknya, kudu maca kitab ieu, kitab itu, eta kudu jadi orang alim hese. Moal eureun moal semakin orang tinggi, semakin banyak ilmu yang belum kita ketahui. Misalkan ngaji mah bisa alfiah, bisa batul muin, mau barohin, geus we kawin jeung pesantren. Mau beres-beres ngaji mah. Gitu. Loba kitabna can jadi. Paham teu? Tapi lamun jadi wali, cuma mendengarkan saja kemudian diaplikasikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan gelar arif billah. Paham tuh? Kan kurang belajar
menggunakan makom tajrid. Makom tajrid itu adalah makom yang dimana seseorang itu tidak butuh terhadap dunia. Salah satunya santri. Seorang salik yang baik itu seperti itu. Makanya kalau ada ulama kalau jualan cilok itu tidak apa. Soalnya kata Syekh Ibnu Athaillah akan dari di dalam kitab Hikam, iradatu katajrid ma'ai kematilah ya kafil asbab. Ini itu yang kita alihkan. Tajrid, belajar sedikit-sedikit. Tanamkan sifat zuhud, sederhana dalam dunia, kemudian perbanyak zikir, perbanyak ngaji, perbanyak muto. Nah, cukup segitu. Kudu mikir kena naon. Mumpung kita masih dibiayai oleh orang tua. Ngaji wirid tidak ada. Saya seperti itu. Ngaji wirid. Jadi terkadang anak zaman now itu tergantung oleh HP. Benar gak? Terganggu oleh HP. Ayeuna mah kiai lagi geus nyekel WA nya. Geus buka IG di aduh, kiai teh garau lah ieu mah astagfirullahaladzim. Jadi rumahnya. Jadi patu umum mah geus teu kabaca. Alfiah mah geus teu kabaca. Johar Makmum mah geus teu kabaca. Bener teu? Hei. Sungguh miris bukan? Makanya jangan sampai kalian para santriin, santria kalidaya, jangan sampai yang ini terjerumus oleh arus yang tidak baik. Makanya saya selalu menanamkan sifat ketauhidan, kezuhudan, perspektif Imam Al-Ghazali. Seperti itu. Apa yang kalian cari di alam dunia? Apa yang kalian cari? Santriin, apa yang sebenarnya kita cari dalam dunia? Tidak ada, men, tidak ada. Bener gak? Makanya dalam perspektif ulama ahli tasawuf, la yara wahid illa wahid. Saya sudah tidak melihat manusia, yang saya lihat itu Allah Subhanahu, bukan melihat secara secara indrawi, bukan. Setengah arti pokoknya. Nah, itu. Nah, saya pernah dialog dengan orang-orang yang penampilannya itu biasa-biasa saja. Tapi ketika ditanya, ngobrol dengan saya, wah ini berbicara tentang hikam, keren kan? Wah jangan itu wali. Pernah saya berbicara seperti itu. Beliau berbicara tentang alam dunia, tentang Allah, wah dah. Makanya kata guru-guru saya kalau berbicara, kalau seorang wali lewat, kita ucapkan assalamualaikum dalam hati, maka wali itu akan melihat. Berarti itu waliullah. Untuk mencapai derajat arif billah itu tidak mudah. Tidak mudah. Artinya seluruh sesuatu perkara yang kita lakukan, misalkan kita suka suka Instagram, nah lain seragam. Suka WA itu yang berbau syahwat ditinggalkan semua. Lain orang mah rian guys. Nah, hasal. Jadi yang membedakan diri itu pun kualitas hati. Lamun orang niat hayang ngapung, hayang boga hodang, mah salah eta sesat gitu. Awas ya udah. Karena Allah, wirid daya Allah. Ngaji karena Allah, streaming karena Allah. Bukan ria, soal urusan hati. Jadi sudah tidak memandang manusia. Kalau sudah seperti itu enak, bener gak? Jadi kita itu jangan sampai mendengarkan omongan receh orang lain. Ketika kita dipuji, maka kita bahaya itu. Kalau misalkan ada seseorang yang memuji di dalam kitab hikam, siapa orang yang dipuji, maka sebenarnya orang tersebut dalam keadaan bahaya. Artinya apa? Mereka mengetahui zohir-zohirnya saja. Kalian tidak mengetahui siapa diri saya yang hina ini. Bener gak? Kalian tidak tahu zohirnya bagus, ngaji kitab kuning juga nuheunya. Tenyaho tukang ngeun mah meureun kumaha kitu nya. Tapi kita harus berhusnuzon, paham? Ketika orang lain memuji saya, tidak langsung serta-merta diterima dengan baik. Dia melihat zohirnya saja tapi tidak tahu mereka siapa saya yang hina ini. Paham enggak? Jadi biarpun orang berkata apa, biarkan saja.
Kalau kita dihina oleh orang lain, kalau sudah mengkaji tauhid, tidak boleh marah. Contoh, seseorang dihina, begini, brengsek begitu. Gak boleh marah. Karena apa? Kalau kita marah kepada orang yang menghina kita, maka sama saja kita marah kepada Allah Subhanahu. Karena yang iradah akan mengijadkan orang tersebut bisa berbicara, yaitu Allah Subhanahu. Maka sama halnya saja ketika saya marah kepada orang, berarti marah kepada Allah. Paham gak? Jadi nyantai ya Rahman. Dipuji tidak mungkin kita jadi rembulan. Disanjung tidak mungkin kita jadi rembulan. Dihina tidak mungkin kita jadi sampah. Artinya santai saja. Nyantai banyak. Nyantai. Yang penting santai tapi pasti. Namun sabna keimanan ditancapkan dalam jiwa. Yakin usaha sampai. Dapat dipahami. Insya Allah. Makanya saya selalu bilang, pokoknya santri Al-Hidayah, jangan kalian lalai untuk mengambil jatah bagian dari Allah. Hidup kita ditentukan dari sekarang para santri. Ditentukan dari sekarang. Masa-masa munajat harus sekarang. Ulah nyantai-nyantai wae. Makanya harus saya memanage waktu. Jam sakieu makan, mandi, main menghafal, mutalaah, main sebentar, terus jadi bagaimana caranya setiap hari itu kita wawasan bertambah. Karena seorang yang bisa usul kepada Allah, bisa sukun kepada Allah, tergantung seberapa pengetahuan ilmu agama tentang Tuhan. Paham tak? Makanya saya ngaji hikam tapi can waktu gitu. Can waktu. Karena kemarin sore kita coba tuh teteh budak kene umur 21 tahun geus ngaji ihya. Nah, ari geus alpianna geus mantap mah. Ari maca kitab naon suga? Bener teh? Geunangeun. Ngan kebanyakan kita itu cuma bisa baca kitab, akan tetapi dalam pengamalan belum. Ayeuna orang maca kitab, kiai loba teh bisa maca kitab. Coba lamun kiai geus bisa maca kitab ihya hikam, sebrotkeun kana hatena. Akan mancar sinar aulia. Tapi karena apa? Karena hanya bisa membaca saja. Tidak diamalkan. Ketika berdakwah sesuatu perkara yang belum mereka amalkan. Dakwahkeun, saya kawatur, mereka keceng ngamalkeun, bener teh. Santri dakwah tentang tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lakasa. Min di situ adalah min litabid. Akhirnya ba'id wa ba'id wa tadi bin amtina bimin wa qadati li ba'dil azmina. Jadi sebahagian malam brek gagahnya ngaji teh. Nah aja tahajud ding teu. Bener teu? Makanan moal nyebrot kana hati mustami audien ketika mutakali berbicara kepada mukhatab dina ilmu balaghahnya. Tapi mutakali mencan amal karena ilmu anu diomongkeun maka eta moal asup ka mukhatab moal nyebrot kana musnad ilahna. Paham teu? Seperti az-zikru mansurul wilayah. Orang berbicara tentang zikir, tapi orang antara zikir mau masuk mau kamu mustami lagi. Ulama zaman lainnya dakwah galak. Susurian, menang teu. Kadang-kadang dengan saukur bisa gitu doang, teu asup kana hate. Tapi lamun ulama nu geus dakwah, anu geus amal kana ilmuna, maka ketika berbicara itu nyecep kana hate. Seperti saha Akang Kajada Sukabumi, Habib Lutfi. Ketika jadi dakwahna geus tamkin. Ketika ngomong gitu tuh geus nyeletek kana hate. Tapi orang masih kene tasawur, masih kene cangkang. Dina ilmu